Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui siaran online kajian kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lira'iyati fiha minal ahkam, karangan Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Pada pertemuan kita sebelumnya kita masih membahas tentang tindak tanduk penguasa jenis yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kita masih membicarakan gambaran yang kelima dari tindak tanduk penguasa, yaitu ayya'mura bi fi'lin aw tarkin yata'allaqani bi mas'alatin ijtihadiyah, yaitu ketika penguasa memerintahkan atau melarang sesuatu yang itu semua berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Dan sudah kita sampaikan bahwa tatkala penguasa atau hakim di pengadilan yang telah ditunjuk oleh pemimpin itu memutuskan suatu perkara yang dalam ranah koridor ijtihadiyah, ketika sudah diputuskan perkara tersebut oleh penguasa, maka wajib untuk ditaati. Namun ada catatan-catatan yang perlu kita perhatikan dalam permasalahan ini. Ya, tidak semua permasalahan ijtihadiyah yang ditetapkan oleh penguasa lantas serta-merta diikuti. Memang secara umum diwajibkan untuk diikuti. Namun ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh para ulama. Dan kita sampai pada poin yang ini. Kemarin kita sampaikan beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Yang pertama adalah antakunal mas'alatul manzuru fiha ijtihadiyatan wal khilafu fiha mu'tabar, yaitu harus dilihat terlebih dahulu apakah permasalahan yang ditetapkan oleh pemimpin itu memang benar-benar masalah ijtihadiyah atau masalah yang sudah ada dalilnya yang tidak memerlukan ijtihad, perkara yang sudah jelas halalnya, perkara yang sudah jelas haramnya, perkara yang sudah jelas bid'ahnya, atau perkara yang sudah jelas kesyirikannya, ataukah perkara yang memang di situ dalil-dalil syar'i memang membuka ruang untuk ijtihad. Nah, ini harus dibedakan terlebih dahulu. Kalau memang itu perkara ijtihad yang memang dalil syar'i membuka pintu ijtihad dan penguasa menetapkan ijtihadnya, maka wajib diikuti. Namun kalau itu perkara-perkara yang dalil-dalil syar'i sudah tegas mengatakan demikian, maka harus merujuk kepada dalil-dalil yang syar'i. Kemudian kalaupun itu perkara-perkara khilafiyah, maka harus ditimbang terlebih dahulu apakah khilafiyah di situ memang khilafiyah yang mu'tabar, yaitu yang dianggap oleh para ulama. Karena ada perkara-perkara khilafiyah itu yang tidak dianggap oleh para ulama sebagai khilafiyah. Ya, sebagaimana sebuah syair yang mengatakan laisa kullu khilafin mu'tabar atau laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Tidak semua khilaf yang datang itu kemudian dianggap khilaf yang mu'tabar.
Ya, tidak semua perkara khilafiyah, perselisihan, perbedaan pendapat itu masuk dalam khilafiyah yang dianggap, yang ditoleransi. Kecuali khilafiyah yang memang di situ ada bagian masuk ke dalam perkara-perkara yang memang dianggap oleh para ulama sebagai khilafiyah yang mu'tabar, yang diakui ke khilaf ikhtiyarihi wa tarjihihi lima ya'muru bihil ummata ala dalilin syar'iyyin sahihin salihin litarjih. Harus diperhatikan pula ketika pemimpin menetapkan perkara ijtihadiyah, apakah itu dilandasi dengan dalil yang syar'i, dilandasi dengan dalil yang syar'i, ataukah tidak dilandasi dengan dalil yang syar'i. Jangan-jangan perkara ijtihadiyah yang ditetapkan oleh pemimpin itu tidak dilandasi dengan dalil yang syar'i. Maka yang seperti ini tidak wajib untuk diikuti. Dan kemarin sudah kita sampaikan ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, kalau nggak salah kita sampai pada poin yang ketiga. Dalam permasalahan ini, syarat dan ketentuannya, kata beliau, anna hukmal hakimi yaqta'un niza' fid dunya wa la tabra'u bihi dhimma fil akhirati fala yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Kata beliau, perlu diperhatikan bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakim itu hanya memutuskan perkara-perkara di dunia saja. Adapun beban di akhirat itu tidak berubah sama sekali. Keputusan hakim itu tidak bisa merubah yang halal menjadi haram atau merubah yang haram menjadi halal. Siapa yang diberikan oleh hakim? Ada hakim memberikan sesuatu kepada Anda misalnya. Misalnya dalam persengketaan tanah, sebenarnya hak Anda itu hanya sebidang tanah saja. Namun Anda diberikan lebih daripada itu. Ya, tanah Anda itu luasnya lebih daripada itu. Maka barang siapa yang diberikan luas tanah yang bukan haknya, maka tidak boleh seharusnya dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Meskipun hakim membolehkan untuk mengambil. Silahkan, itu tanah yang di sebelah rumahmu itu adalah tanahmu. Meskipun hakim memutuskan demikian, tapi kalau Anda tahu itu bukan hak Anda, maka jangan diambil. Sebagaimana Nabi SAW ya pernah bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Sedangkan kalian berargumentasi di hadapanku. Kalian berdebat di hadapanku tentang suatu persengketaan kalian. Wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Dan bisa jadi salah seorang di antara kalian itu lebih pintar berargumentasi daripada sebagian yang lain. Dia ada orang-orang yang ketika di pengadilan itu, dia itu lebih cakap berargumentasi. Padahal dia salah. Tapi karena retorikanya indah, atau karena dia itu menyewa lawyer yang memang pintar untuk memutarbalikkan fakta, sehingga hakim memutuskan dia yang menang di pengadilan. Dia yang berhak atas sengketa tanah tersebut. Ya, kalian, salah seorang di antara kalian, itu terkadang lebih pintar berargumentasi dari yang lainnya. Wa aqdi lakum wa aqdi lahu ala nahwa ma asma. Kata Nabi, aku hanya memutuskan perkara sesuai dengan yang aku dengar. Ya, ketika si A bersengketa dengan si B, Nabi SAW mendengarkan argumentasi kedua ini. Ternyata si A, dia ini di posisi yang salah, tapi argumentasinya pinter. Argumentasinya cerdas dia. Pintar membolak-balikkan fakta. Sedangkan si B, dia berada di posisi yang benar, namun lemah. Ya, dia nggak bisa, nggak cakap dalam berargumentasi, dalam berhujjah. Maka Nabi SAW sekelas Nabi saja itu menghukumi sesuai dengan apa yang beliau dengar. Ya, apa yang beliau dengar. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khud fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Dan ini wasiat Nabi. Kalaupun aku, kata Nabi, memutuskan perkara di antara kalian, ya aku berikan hak saudara kalian, kepada engkau, padahal itu bukan hakmu, maka tolong jangan diambil.
Artinya, kalaupun aku salah dalam menentukan hukum, misalnya ini sengketa tanah, diberikan kepada fulan yang salah, karena tadi pintar berargumentasi. Kalaupun aku salah memberikan itu, dan kalian tahu kalian tidak berhak untuk mendapatkan hal tersebut, maka Nabi meminta tolong, jangan diambil, itu bukan hak kalian. Sesungguhnya, kalau kalian ambil, itu seakan-akan aku memberikan bagian dari api neraka kepada kalian. Diancam oleh Nabi SAW. Muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa kok tidak turun wahyu? Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan wahyu? Mana yang benar di antara dua orang yang bersengketa ini? Kan mudah saja Allah menurunkan wahyu kepada nabinya bahwa fulan ini yang salah dan fulan ini yang benar. Seharusnya kau berikan hak itu kepada fulan yang benar ini. Tapi kenapa kau berikan kepada fulan yang salah ini? Hanya lantaran dia pandai berargumentasi. Kenapa tidak diturunkan wahyu? Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama, karena ini untuk menegaskan bahwa Nabi SAW itu, sebagaimana di awal hadis beliau mengatakan, ana basyarun, aku manusia biasa. Dan sifat manusia biasa secara asal tidak mengetahui perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang gaib. Sekelas Nabi SAW, akidah kita, Nabi tidak tahu hal gaib. Allah katakan dalam surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu." Katakan wahai Muhammad, andai kata aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengetahui perkara yang gaib, maka tentu aku akan ditimpa kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Namun Nabi SAW tidak tahu hal gaib. Sebagian hal gaib memang diketahui oleh Nabi, itu pun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka salah sebagian orang mensifati Nabi itu tahu lauhul mahfud. Nabi tahu apa perkara-perkara yang akan datang di kemudian hari. Nah, ini akidah yang batilah seperti ini. Nabi tidak tahu hal gaib. Yang tahu hal gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada satupun makhluk di langit ataupun di bumi yang tahu hal gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Nabi membuka pintu ijtihad. Yang kedua, kenapa Nabi tidak diturunkan wahyu? Yang pertama untuk menegaskan tadi, Nabi tidak tahu hal gaib. Yang kedua adalah untuk mengajarkan kepada umat bahwa kalau Anda menemukan perkara seperti ini, maka itulah ranah ijtihad yang diputuskan berdasarkan dengan apa yang didengar dari kedua belah pihak. Kemudian barulah diputuskan perkara tersebut. Ini perkara ijtihad. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam, wa qad ittafaqal muslimun ala anna hukmal hakim bil huquqil mursalah la yughayyiru syai'a an sifatihi fil batin. Kata beliau, kaum muslimin telah sepakat bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakim dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak rakyat atau hak-hak individu itu tidak bisa merubah sesuatu apapun dari sifatnya secara batin. Kalau pemimpin menetapkan ini tanahnya fulan, padahal itu bukan tanahnya, ketetapan ini hanya berlaku secara zahirnya saja. Tapi secara hakikatnya, secara batin, itu bukan tanahnya fulan, dan dia merampas tanah itu dengan cara yang batil, maka hukum ini masih tetap berlaku. Dia dianggap sebagai orang yang merampas tanah orang lain. Ya, sekali lagi, meskipun hakim telah memenangkan sengketa Anda. Maka buat orang-orang yang bangga menang sengketa di pengadilan, yang mengakuisisi tanah yang bukan miliknya, jangan enak-enakan. Jangan mengatakan, oh, Ustadz, kan penguasa, hakim di pengadilan sudah memutuskan itu milikku. Berarti itu keputusan yang mutlak. Iya, di dunia kau berhak untuk mendapatkannya. Silahkan kau nikmati. Tapi selama kau menikmati itu terhitung argo dosa yang kau dapatkan dari harta yang bukan milikmu itu. Ya, hukumnya tidak berubah, kata beliau. Falau hukima bimali Zaidin li Amr li iqrarin aw bayyinah kana dzalika batilan fil batin. Apabila seorang penguasa memutuskan bahwa harta ini, hartanya Zaid itu miliknya Amr,
dengan pengakuan atau dengan bukti-bukti di pengadilan, maka itu tidak merubah hakikat secara batinnya bahwa itu masih hartanya Zaid. Ya, meskipun penguasa sudah memberikannya kepada Amr. Walam yubih dzalika lahu fil batin, dan tidak boleh bagi Amr yang dia tahu itu bukan miliknya diambil sama dia hartanya. Oh, nggak apa-apa, kan sudah dikasih sama hakim. Nggak boleh. Kalau dia tahu itu bukan miliknya. Wala yajuzu lahu akhdhuhu ma'al ilmi bil hali bittifaqil muslimin. Tidak boleh baginya untuk mengambil harta tersebut, pemberian dari pemimpin, meskipun padahal dia tahu itu bukan miliknya, ya itu tidak boleh diambil berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim wa fihi anna hukmal hakim la yuzilu syai'a an sifatihi fil batin. Kurang lebih sama dengan apa yang diucapkan oleh beliau, bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakim tidak merubah hakikat dari hukum syar'inya secara batin. Wa qad taqaddamat tanbihu lidzalik min ba'di ahli al-ilmi sabiq dzikru aqwalihim, dan sudah kita sebutkan sebelumnya ucapan para ulama-ulama tentang hal ini, diantaranya ucapan Mar'i al-Karmi. Ini kata beliau, anna hukmal hakim yakunu madiyan wa yarfa'ul khilafa fi masailil ijtihad bihasabi ma taqaddama min syurutin la yunqadu wa la yu'aradu biqauli alimin aw aktharin hatta law khalafa qaulal a'immatil arba'ati mujtami'in wa innama yunqadu bi mukhalafati dalilin min kitabin aw sunnatin aw ijma'. Yang keempat ini perlu dicatat bahwa hukum yang telah ditetapkan oleh hakim itu berlaku dan mengangkat khilaf, mengangkat persengketaan. Memang kalau hakim sudah memutuskan, maka hukumnya itu berlaku dan mengangkat persengketaan yang terjadi dalam perkara-perkara ijtihad. Dan syarat-syaratnya sudah berlalu, kata beliau. Dan ketetapan hakim ini, kata beliau, tidak bisa dianulir dan tidak bisa dibenturkan dengan ucapan seorang ulama atau bahkan ucapan para ulama. Jangankan seorang ulama, tidak bisa dibenturkan oleh ucapan jumhur ulama bahkan. Bahkan kata beliau, meskipun ketetapan penguasa ini, ketetapan hakim ini, itu menyelisihi ucapan imam yang empat. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, menyelisihi ucapan yang empat ini, itu tetap tidak bisa dianulir jamaah. Ketetapan hakim terhadap perkara khilafiyah, terhadap perkara ijtihadiyah, itu bertentangan dengan pendapat imam mazhab yang empat. Maka kata beliau, tetap pendapat imam mazhab yang empat tidak bisa menganulir ijtihadnya hakim. Ya, hanya saja kata beliau, ijtihadnya hakim, ya, ketetapan hakim dalam perkara ijtihadiyah itu bisa dibatalkan, bisa dianulir hanya apabila ketetapan tersebut menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah, atau menyelisihi ijma'. Ya, itu baru bisa dianulir. Tapi kalau yang menganulir ucapan ulama, ini nggak bisa, kata beliau. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa innal a'immatal arba'ah muttafiquna ala annahu innama yanqudu hukmul hakim idza khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw ma'na dzalik. Kata Syekhul Islam, ya sesungguhnya imam yang empat, imam mazhab yang empat itu, mereka bersepakat bahwasanya yang bisa menganulir hukum yang ditetapkan oleh hakim itu hanya apabila menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi ijma'. Fa amma ma wafaqa qawla ba'dil mujtahidina fi masailil ijtihad fa innahu la yanqudu li ajli mukhalafatihi qaulal arba'ah. Adapun kalau keputusan hakim ini sesuai dengan seorang ulama saja, tapi ternyata nggak sesuai dengan imam yang empat, maka imam yang empat ini pendapatnya tidak bisa menganulir pendapat ijtihadnya penguasa, ijtihadnya hakim yang hanya didukung satu ulama saja. Ya, saya ulangi, pendapat imam yang empat itu tidak bisa menganulir ijtihad penguasa, ijtihad hakim, meskipun yang mendukung ijtihadnya hakim itu cuma satu ulama saja. Nggak bisa dianulir. Nah, wa qala rahimahullah, kemudian lanjut lagi kata Syekhul Islam, wal fuqaha min sa'irit tawaif
qad sarrahu binaqdi hukmil hakim idza khalafa al-kitaban wa sunnatan. Para ahli fikih dari lintas madhab, ya, mereka semua menegaskan bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakim itu hanya bisa dianulir apabila menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kana qad wafaqa fihi ba'dul ulama wa amma idza lam yakun fil mas'alah sunnatan aw ijma'an walil ijtihadi fiha masaghun lam tunkar ala man amila biha mujtahidan aw muqallidan. Ya, apabila kata beliau keputusan hakim itu sesuai dengan sebagian ulama saja. Ya, adapun ulama-ulama yang lain tidak sesuai dengan keputusan hakim ini. Pendapat ulama-ulama lain yang lain tidak sesuai dengan keputusan hakim ini. Maka apabila memang dalil-dalil syar'i tidak menegaskan hal itu, Al-Quran nggak menegaskan, Sunnah juga tidak menegaskan, terbuka pintu ijtihad memang di dalamnya. Maka kalau hakim sudah memutuskan perkara tersebut, maka tidak boleh seorang yang mengikuti ijtihadnya hakim, nggak boleh diingkari, nggak boleh disalahkan. Baik itu seorang mujtahid atau seorang muqallid yang hanya mengikuti pendapat-pendapat para ulama. Ya. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga berkata dalam makna yang sama seperti yang diucapkan oleh beliau. Ya, kurang lebihnya sama. Untuk mempersingkat waktu kita lewati. Seperti misalnya dicontohkan oleh muallif dalam kajian beliau tentang masalah ini, tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kita tahu orang yang meninggalkan sholat ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia kafir ataukah tidak? Ya, ini diperselisihkan memang. Ada khilaf di situ yang mu'tabar. Orang yang meninggalkan sholat ini murtad keluar dari Islam ataukah tidak? Kemudian ada seorang yang meninggalkan sholat. Ya, dia dibawa ke pengadilan. Kemudian sang hakim memutuskan orang ini murtad. Sudah diketok palu sama hakim, fulan ini murtad karena meninggalkan sholat. Nah, nggak boleh keputusan hakim ini, yang ini perkara ijtihad, nggak boleh keputusan hakim ini dianulir dengan pendapat ulama lain. Ya, dengan mengatakan, oh, kan ada pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa yang meninggalkan sholat itu belum tentu murtad. Nah, ini nggak bisa. Kecuali kalau yang diputuskan hakim itu perkara yang memang tidak dilandasi dalil syar'i. Atau dalil syar'i sudah jelas, tapi ternyata ijtihadnya hakim justru menabrak dalil-dalil yang syar'i. Seperti misalnya ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ada seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian didatangkan ke pengadilan, hakim kemudian mengetok palu, memutuskan orang ini yang durhaka kepada orang tua ini, dia ini murtad, kafir, keluar dari Islam. Maka ijtihadnya hakim ini tidak dilandasi dalil. Bahkan para ulama sepakat bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu bukan perilaku kufur. Tidak bisa dikafirkan dengan hal itu. Maka yang seperti ini baru tidak diikuti pendapat ulama tersebut. Ya, tapi kalau tadi kafirnya orang yang meninggalkan sholat, kalau sudah diputuskan fulan ini dikafirkan oleh penguasa, oleh hakim, dia ini murtad, maka tidak boleh dianulir, dia dihukumi murtad. Nah, yang keempat ini itu diikat dengan yang kelima. Ya, bahwa mumpung belum nanti rancu, ketika penguasa hakim tadi memutuskan fulan ini murtad, maka itu hanya berlaku bagi dia saja, berlaku bagi orang yang divonis. Adapun orang lain, tetangga Anda yang juga sama-sama nggak sholat, tapi dia tidak didatangkan ke pengadilan dan tidak divonis oleh hakim dia murtad, maka jangan menyamakan hukumnya kepada tetangga Anda itu. Anda mengkafirkan tetangga Anda, loh kenapa kok dikafirkan? Iya, karena dia nggak sholat. Sedangkan kemarin saya lihat ada seorang hakim di pengadilan yang memutuskan orang yang tidak sholat itu kafir. Maka tetangga saya juga kafir. Oh, belum tentu. Dia belum diputuskan sama hakim. Yang diputuskan oleh hakim dia kafir, itu hanya berlaku bagi orang tersebut, belum tentu berlaku kepada orang lain. Ini poin yang kelima yang harus Anda perhatikan dalam masalah ijtihadnya hakim ini. Kata beliau yang kelima, anna taqrirul qawli
bi anna hukmal hakim mulzimun fi masailil ijtihad laisa fi kullil masailil ijtihadiyah. Kata beliau, penegasan tentang ketetapan bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakim itu harus diikuti dalam perkara-perkara ijtihadiyah, maka kata beliau, tidak semua perkara-perkara ijtihadiyah yang ditetapkan oleh penguasa, ditetapkan oleh hakim, itu harus diikuti. Wa innama fil masail allati tatatallab ijtihaduhu wal muta'alliqa bimasalihil ummatil amah. Yang harus diikuti adalah ketika hakim, penguasa, memutuskan perkara-perkara ijtihad hanya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat secara umum. Itu yang harus diikuti. Adapun yang berkaitan dengan individu-individu tertentu, nggak wajib untuk diikuti. Seperti tadi misalnya, hakim memutuskan dalam perkara ijtihadiyah bahwa fulan ini sudah berhak atas tanah sengketa itu. Maka itu hanya berlaku bagi dia, karena ini kasus individu. Tidak boleh dikiaskan kepada perkara lain yang serupa. Anda ngelihat di TV misalnya, ada seorang yang menang sengketa tanah dia. Kemudian Anda juga mengalami sengketa tanah. Serta-merta Anda mengklaim itu tanah Anda dengan dalil bahwa kemarin saya lihat di TV, hakim memutuskan ini adalah tanahnya fulan. Maka saya kiaskan, ini juga tanah saya. Oh, belum tentu. Itu hanya berlaku bagi individu dia saja. Adapun kalau kau ingin menentukan, maka angkat perkaramu ke pengadilan. Baru di situ jelas. Nah, adapun perkara-perkara yang ditetapkan oleh hakim dan itu berlaku bagi semua umat, nah ini wajib untuk diikuti. Bukan kepada individu, tapi semua umat. Contoh seperti misalnya kasiyasatid daulah wa tanzimi masalihiha, seperti politik-politik dalam negeri. Ya, strategi-strategi yang ditetapkan penguasa di dalam negeri. Nah, ini untuk kemaslahatan umat secara umum. Bukan kasus individu per individu. Kalau kemaslahatan secara umum, maka wajib diikuti oleh masyarakat itu. Mimma yata'allaku bi amril jihad, seperti hal-hal yang berkaitan dengan jihad, wal harb, dengan peperangan, wasilm, dengan kesepakatan damai, wal uqud, atau dengan kesepakatan antar negara misalnya, wal uhud, perjanjian-perjanjian antar negara, wal alaqati ad-dawliyah fi sairin nawahi as-siyasiyah wal idariyah, yaitu yang berkaitan dengan politik dalam negeri, ya politik-politik negeri, atau dari semua sisi-sisi birokrasi di dalam negeri. Nah, ini urusannya mencakup semua elemen masyarakat. Beda dengan tadi, kasus sengketa tanah, itu hanya individu saja yang berlaku. Tapi kalau keputusan penguasa dalam perkara ijtihadiyah yang itu menyeluruh kepada seluruh masyarakat, maka wajib ditaati oleh seluruh masyarakat itu. Wa kadza masail al-ibadat al-muta'alliqa bil amah. Seperti juga misalnya permasalahan-permasalahan ibadah yang berkaitan dengan umat secara umum, ibadah-ibadah kolektif. Seperti kaiqamatis shalawatil maktubah. Seperti misalnya sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini kan ibadah yang sifatnya kolektif. Berlaku untuk seluruh rakyat. Wa ta'yini awqatiha, menentukan waktu-waktu sholat. Nah, itu diikuti. Nah, itu perkara ijtihadnya penguasa. Penguasa sudah mengeluarkan edaran waktu sholat subuh jam berapa, waktu sholat maghrib jam berapa, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan umat secara umum. Harus diikuti. Wa a'immatiha, atau misalnya penguasa menentukan bahwa yang jadi imam sholat itu fulan, yang jadi imam sholat fulan, yang jadi imam, menentukan imam sholat, ya itu harus diikuti. Wal isyrafi alal masajid, demikian juga tentang kepengurusan masjid-masjid, wa idaratiha, dan pengelolaan masjid-masjid. Nah, itu harus diikuti. Wa wajibayatiz zakah wa sarfiha wa tanzimiha. Demikian juga dengan masalah-masalah tentang pengumpulan zakat. Ya, masalah yang berkaitan dengan pengumpulan zakat. Kemudian penyaluran zakat, pengelolaan zakat, wa tanzimil haji wal isyrafi ala adaihi wa sayrihi. Pengaturan haji, kepengurusan haji, pelaksanaan haji, dan perjalanan menuju tanah suci.
Nah, ini keputusan ijtihad penguasa yang berlaku bagi seluruh rakyat. Ibadah-ibadah kolektif. Wa ta'yini waqti dukhul syahri fil haji was saumi wal fitri. Demikian juga penentuan awal bulan, baik itu bulan haji atau bulan Ramadan atau bulan Syawal, ini semua bentuk ibadah kolektif yang harus penentuannya ditentukan oleh penguasa, bukan oleh ormas. Ya, ini haknya penguasa, harus ditaati. Wa tanzimi amri da'wah wal hisbah wat ta'lim wa ma yunatu bidzalika min masail. Demikian juga dengan perkara-perkara tentang bagaimana mengatur amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana mengatur dakwah, ta'lim, kajian-kajian yang terkait dengan kemaslahatan umat yang kolektif tadi, menyangkut umat, ini kembali kepada keputusan hakim, keputusan penguasa. Wa kadza ma yurfa'u ilaihi min masailil qada lil fasli bainal khusum wa ada'il huquq. Demikian juga perkara yang diangkat ke pengadilan, tapi ini untuk individu saja. Ya, perkara yang diangkat ke pengadilan seperti sengketa tanah yang kita sebutkan tadi. Ya, maka kalau diangkat ke pengadilan dan hakim memutuskan ini tanahnya fulan, ya, itu harus ditaati. Harus diterima hukumnya, nggak boleh dianulir dengan pendapat-pendapat yang lain. Tapi ini hanya berlaku bagi orang yang sudah diputuskan tadi. Adapun kasus lain yang sama sengketa tanah juga, nah itu nggak boleh dikiaskan. Harus diangkat juga ke pengadilan untuk menentukan hukumnya. Wa ghairiha min masaila tata'allaqu bil masalihil amah mimma yuqaddiruhul imam, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat secara umum yang memang imam atau penguasa itu mampu untuk menentukan hukumnya, maka wajib untuk diikuti keputusan tersebut. Wa hadza bi khilafi baqiyatil masail allati laysat manutatan bijtihadihi min masailil ilmi wal amalil mukhatab biha kullu muslim fi nafsi. Ini berbeda dengan perkara-perkara lain dalam masalah-masalah ibadah yang memang tidak ada kaitannya dengan ijtihadnya penguasa. Ya, yaitu perkara-perkara yang di situ setiap muslim, ya, yang di situ setiap muslim itu dikembalikan kepada para ulama di situ. Seperti misalnya masalah toharoh, masalah bersuci, masalah wudhu. Nggak perlu antum menunggu keputusan penguasa. Karena apa? Ini bukan ibadah kolektif, tapi ibadah individu tentang masalah wudhu ini. Demikian juga masalah-masalah tentang haid, tentang nifas. Ini kan perkara-perkara individu yang bukan sifatnya kolektif. Maka yang seperti ini, itu kembalinya kepada para ulama. Nggak usah nunggu keputusan dari hakim. Ya, tidak usah menunggu keputusan dari hakim. Wa jara fiha khilafun wasi' bainal ulama. Dan para ulama berselisih di dalamnya dengan perselisihan yang luas. Maka ya lihat perselisihan di antara para ulama tersebut. Dan mana yang rajih di antara perselisihan itu, baru Anda ambil hukumnya. Ya, tidak perlu terus kemudian Anda menunggu keputusan penguasa kalau masalahnya itu individu-individu. Ya, perkara-perkara ibadah yang bukan perkara kolektif. Nggak perlu menunggu keputusan penguasa. Hatta sannafal a'immatul kutuba al-mutawwalata fi tahriri masailiha. Dan kita tahu para ulama-ulama dalam perkara-perkara fikih seperti ini, mereka menulis kitab-kitab yang panjang, berjilid-jilid jamaah, untuk menjabarkan secara detail ya hal-hal yang terkait dengan hal itu. Wa tawassa'al ulama fi tahqiqi ahkamiha ala tanawwu'i taqsimatiha wa suwariha wa ahwaliha mimma la yakadu yadkhulu tahtal hasr. Dan para ulama sangat panjang lebar membahas hal itu untuk menentukan hukumnya, dilihat ya dengan beragam model-modelnya, beragam kondisinya, ya semua dilihat oleh para ulama yang sampai-sampai kata beliau tidak bisa dibatasi. Ya, tidak bisa dibatasi. Bagaimana para ulama meneliti hal tersebut, dan berapa banyak ulama-ulama yang menulis tentang hal itu sampai-sampai nggak bisa dibatasi, saking banyaknya. Ya sudah, Anda rujuk kepada para ulama. Ya, dalam perkara-perkara seperti ini tidak perlu Anda melihat bagaimana keputusan penguasa. Kalau itu urusannya perkara-perkara yang bukan kolektif. Anda mau tahu bagaimana
kita bersuci tadi. Ya, bagaimana tata cara bersuci. Anda buka kitab-kitab para ulama, Anda buka kitab-kitab fikih lintas madhab, bagaimana cara bersuci yang dipaparkan oleh para ulama secara panjang lebar. Nggak perlu antum ambil jalan pintas. Wis, saya menunggu keputusan penguasa saja. Bagaimana tata cara bersuci. Nah, ini harus dibedakan ya. Mana perkara yang sifatnya kolektif dan mana yang sifatnya individu. Kalau kolektif, iya, itu kembali kepada penguasa. Kalau sifatnya individu, maka kembali kepada para ulama. Fala yajibur ruju' fiha lijtihadil imam wa innama likulli alimin min ulama'il ummah qawluhu alladhi addahu ilaihi ijtihaduh. Maka tidak wajib merujuk kepada ijtihadnya penguasa. Akan tetapi setiap ulama itu berucap dengan pendapatnya, berucap dengan ijtihadnya. Itu boleh. Walil ama su'alu man syara'allahu lahum su'alahu min ahlil ijtihad. Adapun orang awam, maka dia diwajibkan untuk bertanya kepada para ulama. Kalau tidak tahu permasalahan tentang hal ini dalam individu, perkara-perkara individu tadi, seperti masalah wudhu, masalah haid atau nifas, kalau nggak tahu, kembali kepada para ulama. Karena itu yang dituntunkan Allah dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ketika kalian tidak mengetahuinya. Wa bihadza yadhharu lil muttafaqih al-farq bainan naw'ain as-sabiqain min al-masaili wa kaifa anna Allah bi hikmatihi raddal 'amata fi an-naw'il awwal ila wulatil amril qadirina 'ala istinbati ahkamihil 'amah. Dari sinilah kita jelas mendapatkan kejelasan perbedaan dua jenis perkara. Bagaimana Allah dengan bijaknya, dengan syariatnya yang bijak, Allah memerintahkan orang-orang awam untuk mengembalikan perkara kepada para ulama dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kolektif, berkaitan dengan kemaslahatan umat. Nah, kembalikan kepada para ulama. Tadi berkaitan dengan jihad, ya, berkaitan dengan perang, berkaitan dengan waktu-waktu sholat, berkaitan dengan awal masuknya bulan Ramadan, berkaitan dengan awal masuknya bulan Syawal, penentuan hari raya. Ini kan kolektif, ya, yang harus umat itu bersama dalam hal ini. Maka yang punya wewenang adalah penguasa. Maka orang awam, rakyat, kaum muslimin kembali mengembalikan perkara itu kepada penguasa. Sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam surah An-Nisa ayat 83. Kata Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, mereka ini, yaitu maksudnya orang-orang munafik, ketika datang kepada mereka perkara-perkara yang berkaitan dengan rasa aman atau berkaitan dengan rasa takut, ya, dengan ancaman, ketakutan atau dengan rasa aman, kalau datang berita-berita seperti ini, mereka tergesa-gesa menyebarkannya. Seandainya mereka kembalikan itu kepada Rasul, mereka tanyakan kepada Rasul kebenaran dari berita tersebut. Wa ila ulil amri minhum, atau mereka kembalikan kepada para ulil amr yang punya wewenang di situ. Baik itu penguasa ataupun para ulama. Ya, dikembalikan kepada penguasa. Seperti yang sekarang terjadi, orang-orang datang berita tentang rasa aman. COVID sudah nggak ada. Ya, COVID itu konspirasi. Nah, ini kan membuat orang itu jadi aman. Oh, ternyata nggak ada konspirasi. Yuk, cangkruk-cangkruk. Ayo kita nongkrong, ngumpul-ngumpul. Nggak usah pakai masker. COVID itu nggak ada. Langsung diputusi sendiri sama mereka. Atau yang berkaitan dengan ketakutan. Sisi sebelahnya, yaitu orang-orang yang ketika mendengar ada COVID, ini ketakutan. Bagaimana cara menyikapinya? Maka Allah mewasiatkan untuk kembalikan itu kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, wa ila ulil amr, ya, kepada penguasa, ya, atau kepada para ulama kalau itu berkaitan dengan bukan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kolektif. Kembalikan kepada para ulama. La alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Maka sungguh mereka akan mengetahui, para ulama ini, para penguasa ini akan mengetahui bagaimana istinbat, penentuan hukum dari perkara-perkara tersebut.
Wa raddal amata fi an-naw'i tsani wa hiya baqiyatu masail ad-din lil ulama'ir rasikhina wal a'immatil mujtahidin. Dan jenis yang kedua yaitu perkara-perkara yang bukan kolektif seperti masalah wudu, masalah haid atau nifas. Allah memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada ulama, bukan kepada penguasa. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ulama ketika kalian tidak mengetahuinya. Fasubhanal hakim, fasubhana al-hakim al-alim, wa ma a'dhamu hadha at-tashri' alladhi inqata'at dunal ityani bimithlihi hikmatul hukama wa ajizat an tahqiqi masalihihi siyasatus sasah wa duhatul muluki wal umara wa tahayyarat fi azimi maqasidihi adh-dhahirah wal khafiyah sadatul a'immah wal ulama. Ya, beliau memuji Allah, maha suci Allah yang dia itu maha bijaksana dan maha mengetahui betapa agungnya syariat ini. Tatkala tadi Allah menentukan kalau orang awam nggak tahu, kembalikan kepada para ulama dalam perkara-perkara individu. Tapi kalau dalam perkara kolektif, Allah memerintahkan untuk mengembalikan kepada para penguasa. Dari sini kita lihat betapa agungnya, betapa indahnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata beliau, membuat orang-orang yang bijaksana, ya, itu nggak bisa mendatangkan kebijaksanaan yang serupa dengan bijaksananya Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan para umara, para penguasa-penguasa, nggak akan pernah bisa mereka itu menentukan hukum seperti Allah menentukan hukum seperti ini yang bijaksana. Dan demikian juga membuat para ulama, membuat para imam-imam itu berdecak kagum dengan hikmah yang Allah tentukan terhadap umat ini. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ucapan Syekhul Islam setelahnya itu kurang lebih ya sama seperti yang kita sampaikan tadi. Mungkin cukup kita lewati ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke gambaran yang terakhir. Ya, kita singkat saja. Mungkin sudah selesai hari ini ya kalau bisa. Kitab ini hatam hari ini. As-surah as-sadisah, gambaran yang keenam, ayya'mura bitarkin wajib au fi'lin maksiyah. Yaitu ketika penguasa memerintahkan untuk meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Ya, apa jadinya kalau penguasa punya kebijakan nggak boleh sholat berjamaah di masjid dalam keadaan ya tidak ada kondisi apapun. Bagaimana jadinya kalau pemerintah melarang kita untuk misalnya pakai jilbab? Bukan kita ya, melarang wanita-wanita untuk pakai jilbab. Nggak boleh pakai jilbab, harus dibuka semua jilbabnya. Apakah harus ditaati? Bagaimana jadinya kalau pemerintah memerintahkan untuk mengerjakan yang haram? Seperti wajib bagi umat Islam di Indonesia untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim yang merayakan hari raya. Nah, itu disuruh sama pemerintah, diwajibkan. Wajib untuk merayakan tahun baru, perayaan malam tahun baru. Harus nyumet mercon. Misalnya ada perintah yang seperti itu. Maka bagaimana sikap rakyat? Maka kata beliau, fayatarattabu 'ala ar-ra'iyah tujahuha thalatha hukuk. Kata beliau, wajib bagi rakyat dalam masalah ini melakukan 3 hal berikut. Ya, kalau pemimpin memerintahkan yang haram dan melarang dari yang wajib, maka kita menyikapinya dengan 3 hal. Sikap yang pertama, annahu la yuta'u fi dzalik, enggak boleh ditaati. Ya, tidak boleh ditaati. La bi fi'li maksiyah wala bi tarkin wajib. Entah itu mengerjakan yang maksiat, yang haram tadi, atau meninggalkan yang wajib. Enggak boleh ditaati semuanya. Lin nassis sharih minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika fi qauli. Berdasarkan dalil yang tegas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat
kepada penguasa, baik perkara yang dia sukai atau tidak dia sukai. Illa ayyu'mara bimaksiyah, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Jadi kalau pemimpin memerintahkan Anda untuk mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim, diwajibkan sama pemimpin jangan ditaati. Kalau pemimpin memerintahkan Anda untuk merayakan hari raya, jangan ditaati. Yang sama juga saya katakan, kalau pemimpin memerintahkan Anda ya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, nyoblos, yang itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu pemilihan yang tidak syar'i. Nggak boleh seorang muslim secara asal ikut dalam hal-hal seperti itu. Ya, ikut nyoblos atau ikut mendukung salah satu paslon misalnya. Nah, ini tidak boleh seorang muslim untuk ikut campur di dalamnya itu. Kalau pemimpin memerintahkan, wajib bagi semua muslim, wajib bagi semua rakyat untuk ikut berpartisipasi menyumbangkan suara dalam pemilu, maka tidak wajib ditaati, bahkan tidak boleh ditaati. Ya, tidak boleh ditaati. Nah, inilah pertengahan kita. Ya, tidak semua perintah-perintah penguasa kita taati. Seperti hal-halnya seperti hal-hal yang tadi kita sebutkan, itu haram hukumnya untuk ditaati. Nah, atau mereka sebut dengan pesta demokrasi. Sedangkan kita tahu demokrasi ini adalah sebuah sistem yang bertolak belakang dengan Islam, di mana halal, haram, baik atau buruk itu dikembalikan kepada rakyat. Bahkan na'udzubillah, jargonnya demokrasi ini adalah suara rakyat itu suara Tuhan. Na'udzubillah. Nah, ini sudah kekufuran. Bagaimana seorang muslim ikut campur di dalamnya dengan mengatakan suara Tuhan, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Nah, tapi itu yang pertama, nggak boleh ditaati. Kemudian yang kedua, anna hadza la yasqutu wilayatuhu wa la yamna min ta'atihi fima ya'muru bihi minal ma'ruf. Perlu dicatat, kalau pemimpin memerintahkan perintah yang haram atau melarang dari perkara yang wajib, hanya poin itu saja yang tidak boleh Anda kerjakan. Adapun perkara-perkara lain, perintah-perintah pemimpin lain yang tidak bertentangan dengan syariat, tetap wajib ditaati. Jangan dicampur adukkan. Kau kenapa nggak mau taat sama pemimpin? Iya, karena dia ini nyuruh kita untuk merayakan tahun baru misalnya. Kemudian dia ketika di jalan nggak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Loh, ente kenapa nggak taat rambu lalu lintas? Iya, karena pemimpin menyuruh saya untuk merayakan tahun baru. Apa hubungannya? Hanya poin itu saja kau tidak taat. Tapi urusan-urusan lain yang tidak bertentangan dengan syariat tetap wajib Anda taati. Ya, ini yang harus diperhatikan. Karena kesalahan orang-orang Khawarij, satu kesalahan pemimpin menyebabkan pemimpin tersebut itu jatuh sudah, tidak dianggap lagi sebagai penguasa. Enggak. Ya, ini sudah kita jelaskan, kecuali kalau pemimpin itu melakukan kekufuran yang nyata. Kata Nabi, illa antarau kufron bawahan, aindakum fihi minallahi burhan. Ketika kau mendapati kekafiran yang nyata, yang kau punya bukti di situ, ya, dan itu baru boleh untuk kau tidak lagi menganggapnya sebagai pemimpin. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimin wa qad tadaharatil ahaditsu bi ma'na ma dzakartuhu wa ajma'a ahlus sunnati ala annahu la yan'azilu as-sultan bil fisq. Kata beliau, adapun khuruj, memberontak kepada penguasa, memerangi penguasa, maka haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Meskipun pemimpin tersebut fasik, meskipun pemimpin tersebut zalim, dan telah banyak hadis-hadis dengan makna seperti yang disebutkan oleh beliau itu. Dan Ahlus Sunnah bersepakat di atasnya bahwa pemimpin tidak boleh dilengserkan hanya gara-gara dia melakukan kefasikan. Ya, ada pemimpin memerintahkan untuk tadi merayakan tahun baru. Nah, ini kefasikan. Tidak boleh dia dilengserkan, tidak lagi dianggap sebagai pemimpin hanya gara-gara dia memerintahkan untuk melaksanakan tahun baru. Nggak boleh. Ya, Anda memang tidak boleh melaksanakan tahun baru itu. Tidak boleh melaksanakan perintah pemimpin tersebut. Namun kepemimpinannya masih tetap sah. Ya, perintah-perintah lain tetap harus ditaati. Dan kemudian yang ketiga,
anna hadza yujibu munasahatuhu sirran wifqa ad-dawabit asy-syar'iyyah kama sabaqa bayanuhu fil masyru'i lirra'iyati fi haqqil imami idza irtakaba ma'siyah. Kewajiban yang ketiga bagi rakyat, kalau pemimpin memerintahkan yang haram dan mencegah dari yang wajib, maka wajib untuk dinasehati sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam syariat kita, yaitu menasehati secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana Nabi mengatakan, man arada ayyansaha lidhi sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin dengan sebuah nasihat, maka jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liya'khud biyadi, namun hendaklah dia gandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, kalau diterima selesai. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Namun kalau tidak diterima, maka sudah tugasmu hanya sekedar menunaikan tugas menasihati pemimpin. Naam. Wa fi khatami hadhihi risalah adhkuru bi ni'amillahi alaina fi hadhil bilad. Ya, selebihnya di penutup kitab ini beliau hanya menyampaikan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada negeri beliau, yaitu negeri As-Saudiyah, negeri Arab Saudi. Ya, di mana di situ beliau bersyukur kepada Allah menganugerahkan pemimpin yang soleh, ya, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kemudian Allah menganugerahkan kepada negeri tersebut keamanan, ya, nikmat yang berlimpah ruah di negeri itu. Bahkan orang-orang hidup dalam keadaan yang berkecukupan di sana. Itu beliau sebutkan di antara kebaikan-kebaikannya atau di antara sebab-sebabnya adalah karena rakyat itu berjalan di atas kaidah yang benar. Kalau rakyatnya baik, maka muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, ini kita ambil pelajaran dari hal tersebut, bahwa kalau kita menginginkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, maka hendaklah kita rubah itu dari rakyat terlebih dahulu, bukan merubah pemimpinnya. Pepatah Arab mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian, demikian juga kondisi pemimpin kalian. Kenapa harus pemimpin yang dituntut untuk berbuat adil, sedangkan bawahannya, rakyatnya, berbuat zalim? Berapa banyak tipu menipu, suap menyuap, bahkan di dunia pendidikan berapa banyak yang contek menyontek. Itu kenapa pemimpin yang dituntut berbuat adil, sedangkan rakyat tenggelam dalam kezalimannya dibiarkan? Maka kalau ingin pemimpin itu adil, pemimpin itu soleh, maka yang harus soleh terlebih dahulu adalah rakyatnya. Ya, maka kita mengajak kepada diri saya pribadi untuk memperbaiki diri, memperbaiki kondisi negeri ini dengan cara apa? Kita mulai dengan diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, untuk kita ajak mereka ke jalan Nabi SAW, untuk kita ajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari kesyirikan, dari kebid'ahan, yang itu bisa menyebabkan hancurnya negeri ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tamma bihamdillah, ya, telah selesai dengan izin dari Allah, dengan taufik dari Allah, pembahasan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Meskipun tidak semua kita sampaikan, namun kurang lebih itu yang ditulis oleh beliau, yaitu Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, hafizahullahu ta'ala. Anak kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana kiat-kiat agar Ana sebagai seorang anak bisa meyakinkan orang tua untuk tidak mengikuti pilpres, pilkada, dan sejenisnya? Karena dalam keluarga Ana semuanya masih mengikuti acara tersebut. Ya. Yang pertama, dibawakan dalil-dalil secara syar'i, bahwasanya pemilihan pemimpin di dalam Islam itu sebagaimana dicontohkan oleh para khulafa ur-rasyidun, yaitu dengan cara ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Kemudian atau dengan kesepakatan para ulama, kesepakatan para ahlul halli wal aqd, sebagaimana yang terjadi pada kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu pemilihan dengan cara-cara yang syar'i seperti itu, yang dianjurkan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW melarang
para sahabat-sahabat untuk mencari kepemimpinan, mencalonkan diri menjadi pemimpin. Itu diharamkan di dalam Islam. Nabi mengatakan, la tas'alu al-imarah. Jangan kalian itu meminta-minta kepemimpinan. Ya, nggak boleh sama Nabi SAW untuk meminta-minta kepemimpinan. Kemudian, kalau memang masih tidak mempan, bawakan dalil-dalil secara logis. Katakan bahwa demokrasi ini adalah sistem yang bobrok. Ya, sistem yang carut-marut. Tidak bisa menyelesaikan permasalahan di satu negeri. Lihat bagaimana ketika terjadi pemilu, apa yang dampak yang timbul dari pemilu itu, yaitu terpecahnya masyarakat. Yang satu mengatakan cebong, yang satu mengatakan kampret misalnya. Nah, ini muncul ungkapan-ungkapan yang tidak layak. Sesama muslim ya saling caci memaki hanya gara-gara beda dukungannya, beda partainya. Munculnya hizib, munculnya partai-partai, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai bangga dengan apa yang dimilikinya. Ya, ini tentu semakin membuat kondisi carut-marut di dalam negeri ini. Sesama anak bangsa ya saling mencaci maki, saling memberikan julukan-julukan yang buruk hanya gara-gara berbeda pilihan. Kemudian lihat bagaimana biaya yang dikeluarkan dari pesta demokrasi kata mereka. Ya, berapa triliun dana yang dikeluarkan sia-sia hanya untuk kampanye, ya kemudian yang bikin selebaran, yang bikin iklan, belum lagi acara-acara kampanye yang di situ terjadi kemaksiatan kepada Allah, ikhtilat antara laki dengan wanita, mempertontonkan aurat penyanyi-penyanyi, naudzubillah. Ya, kerusakan-kerusakan yang timbul. Kemudian setelah mendapatkan pemimpin, maka pemimpin yang muncul itu tidak jauh beda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sudah keluar banyak, sudah keluar dana banyak, hanya untuk mencari pemimpin yang baik, ya. Tapi ternyata yang keluar itu tidak lebih kurang lebih sama dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, kurang lebih sama dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Maka kalau kita lihat di dalam Islam, untuk mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang sederhana, tidak mengeluarkan biaya yang banyak, ya, namun mendapatkan pemimpin yang baik. Nah, tapi kalaupun orang tua masih tetap menolak dengan argumentasinya, ya sudah, Anda bersabar. Ya, tidak boleh Anda memaksa orang tua mau berangkat ke apa itu? Apa biasanya kalau pemilu itu? Bilik suara itu apa? TPS. Iya. Orang tuanya mau berangkat ke TPS, antum tarik-tarik gitu. Ojo Pak, ojo budal Pak gitu. Enggak. Ya. Cukup Anda nasihati dan Anda berikan dalil-dalilnya dengan cara yang baik, bukan dengan membentak-membentaknya. Ya, adapun hati itu di tangan Allah. Sembari Anda mendoakan kepada orang tua Anda doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda adukan kepada Allah agar dibukakan pintu hatinya, meninggalkan pesta-pesta yang tidak syar'i seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup satu ya. Ya, anak kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.